Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, kalau kita bicara sembelit itu rasanya nggak nyaman banget ya. Faktornya macam-macam yang bisa menjadi penyebabnya. Tapi kalau pada lansia, memang ini sebagian besar dipengaruhi oleh sistem metaboliknya yang sudah banyak penurunan dan tidak prima lagi. Nah, ini akan menjadi topik kita hari ini, bagaimana cara mengatasi sembelit pada lansia. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu mitos atau fakta seputar pencernaan dan gangguannya. Yang pertama adalah makan sayur kol bisa membuat perut kembung. Banyak yang mempercayai, bahkan memang meyakini ya, bahwa sayur kol ini kalau dimakan berlebihan itu bisa menyebabkan rasa sebah ataupun kembung pada perut kita. Nah, kalau kita bicara tentang kol ini sebenarnya kan enak banget ya, apalagi sekarang tuh banyak sekali kol yang digoreng dan itu tuh dipakai dengan sambal, rasanya nikmat banget gitu. Tapi katanya itu double atau combo gangguan pencernaan yang bisa dirasakan. Bukan cuma pencernaan, bahkan katanya dalam efek jangka panjangnya bisa menyebabkan kanker. Benar atau enggak sih kalau sayur kol itu bisa membuat perut gak nyaman atau gangguan pada pencernaan? Nanti kita akan tanyakan dan konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah hindari kebiasaan menahan buang angin atau kentut. Nah, biasanya kalau lagi rasa-rasa mau buang angin atau buang gas gitu ya, tapi kondisinya kita lagi dalam satu lingkungan sosial tertentu atau mungkin lagi berbincang dengan orang lain yang asing lagi, bukan orang-orang terdekat kita gitu, rasanya aduh tahan aja deh, takut, malu, nggak sopan. Nah, tapi sebenarnya kan kita bisa mungkin permisi sebentar gitu ya untuk ke ruangan lain baru membuang gas di sana atau membuang angin di sana. Karena kalau itu ditahan, bayangkan kalau ditahan itu berjam-jam, itu rasanya pastinya nggak nyaman, kitanya juga gelisah dan ternyata bisa membuat gangguan pencernaan. Benar atau tidak, ini mitos atau fakta? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah infused water bisa memicu gangguan pencernaan. Nah, ini dipercaya sebenarnya katanya bisa jadi satu asupan yang sehat ya. Makanya sering kita lihat tuh berbotol-botol ada di stok di rumah atau sengaja untuk di meja kerja kita tuh ada tumbler yang isinya infused water. Nah, tapi ternyata katanya justru bukan punya dampak baik, tapi bisa mengganggu sistem pencernaan. Ini mana yang benar nih, mitos atau fakta? Nanti kita akan konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah makanan pedas bisa menyebabkan lambung bocor. Wow, serem banget ya. Apalagi kalau makan pedas tuh sebenarnya udah jadi budaya di masyarakat kita. Makin pedas kayaknya makin asik, makin sedap gitu. Kalau istilah bahasa Sunda teh resep ya makan pedas tuh. Cuma kadang-kadang kita tuh over gitu, terlalu berlebihan. Bahkan levelnya kalau misalnya makan pedas yang ada level-levelnya tuh, kalau bisa level tertinggi deh kita cobain, sensasinya luar biasa. Tapi ternyata ini nggak cuma pedas di mulut loh, bisa pedas di sistem pencernaan juga, bahkan bisa menyebabkan lambung bocor. Benar atau tidak, mitos atau fakta, nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah perut sering mulas saat udara dingin. Ada yang bilang memang perut atau mungkin isi perut kita ya, ada usus, lambung dan segala macam tuh rada sensitif dengan udara. Ketika udaranya dingin, kok tiba-tiba jadi sering merasa nggak nyaman ya, melilit ya perutnya atau mulas. Nah, sebenarnya ini tuh efek psikologis atau memang udara dingin tersebut punya sensitivitas tersendiri untuk area pencernaan kita atau sistem pencernaan kita? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Yang mau tahu jawabannya jangan kemana-mana, tetap di depan layar TV Anda. Saya akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati.
Di segmen sebelumnya saya sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar gangguan pencernaan. Tapi itu pembahasan saya belum tentu valid adanya. Kita akan langsung konfirmasi bersama dokter kita. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada Dr. Vivin Mariam SPPD KGEH Finasim, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi hepatologi dari Primaya Hospital Tangerang. Langsung kita sapa dokter kita hari ini. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin, happy, sehat. Alhamdulillah. Penting tuh ya, happy, sehat. Harus. Combo tuh ya. Combo. Mbak Astia cantik sekali pagi ini. Kita hijau-hijau dalamnya iya ya. nih, barengan nih. Kompak hari ini. Kompak Kita hari bahas ini. tentang gangguan pencernaan ya. Ayo. Walaupun gangguannya nggak enak, tapi tetap harus cantik di depan kamera ya. Harus. Oke. Kita bahas satu persatu nih dok, tentang gangguan pencernaan yang mungkin selama ini masih salah paham nih, dipercaya atau dipahami masyarakat. Yang pertama adalah mitos atau fakta dok, kalau makan sayur kol itu bikin perut kembung. Padahal kan kol enak ya dok, gimana Enak. nih? Bener atau enggak? Kalau di Soma itu ada kol ya. Iya, aduh Oke enak ya. banget ya, dikukus jadi lapar ya dok ya. Galap juga enak ya. Yes. Oke, tahap ini saya jawab dulu ya. Fakta. Fakta lagi, aduh. Jadi gini ya, memang ada penelitiannya. Jadi kol itu kan mengandung rafinosa ya, itu golongan karbohidrat yang nggak bisa dicerna oleh usus halus. Nah, jadi dia tuh karena nggak bisa dicerna kan jadi utuh ya. Nah, kemudian didorong tuh ke usus besar, ke kolon. Nah, di situ ketemulah bakteri ya, kemudian difermentasi sehingga terbentuklah hidrogen dan karbon dioksida. Oke. Dia membentuk gas di situ. Nah, untuk orang-orang yang sudah ada dasarnya, sudah ada sakit mah ya, sudah ada GERD, itu menambah berat keluhannya. Tapi kalau untuk orang-orang yang sehat sih, asal dalam jumlah yang wajar lah ya, bisa toleransi ya. Bandingnya kalau makan kol nggak sebongkah gitu kan? Enggak sih, Ya. nggak sampai ya dok ya. Jadi kalau misalkan masih dimakan dalam jumlah yang sedikit wajar, bagus. Tapi kalau itu sudah ada yang gangguan mahnya, betul itu menimbulkan gas yang banyak. Jadi juga pada kembang kol, kemudian pada brokoli dan pada kacang-kacangan juga mengandung rafinosa. Ya, padahal Jadi, itu betul. sering banget jadi menu kita, mungkin kalau kita lagi diet atau apa gitu ya dok. Nah ini berarti kalau yang punya ada gangguan pencernaan tadi ada mah atau GERD, better nggak dikonsumsi sama sekali? Dibatasi atau aja, dibatasi aja, dibatasi jangan terlalu aja. banyak. Bateri kan juga, brokoli banyak juga manfaatnya kan, Iya. ada antioksidannya kuat juga ya. Nggak apa-apa, tapi segala sesuatu yang dalam jumlah besar kan nggak boleh. Ya. Berarti kalau kol di Soma ya satu aja gitu ya? Satu atau setengah lah ya. Satu atau setengah, oh oke. Jadi Jangan kalau banyak-banyak. yang memang sudah ada gangguan setengah aja. Setengah aja. Setengahnya bagi ke temennya ya, Boleh. yang perutnya belum kenapa-napa. Oke, kita lanjut ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta nih dok, kalau sebaiknya hindari kebiasaan menahan kentut. Aduh kadang-kadang kan nggak enak ya kalau lagi ngobrol tuh, lagi asik lagi kan gosip terus tiba-tiba mau kentut tapi malu, gimana nih dok? Kentut itu ya kalau saya boleh bilang ya, dikeluarin bikin ribut, nggak Iya. dikeluarin sakit perut. Benar. Nah, tapi saya nggak mau bilang istilah kentut ya. Buang Gimana gas kalau ya. kita bilang flatulensi Nah, aja lebih atau enak ya. flatus. Nah ya, oke. Jadi sebenarnya gini, ngapain juga sih nahan-nahan Flatus flatus tadi ya. Ngapain juga sih, nggak ada untungnya juga kan. Jadi memang kita itu mengeluarkan gas dari pencernaan kita itu lewat mana sih? Satu, kita ngomong gini nih ada gas masuk nih. Iya, Nah, betul. makan juga ada gas masuk. Nah, kita minum juga ada gas masuk sebagian. Ditambah kalau kita minum minuman yang berkarbonasi, itu juga ada gasnya. Kemudian hasil fermentasi bakteri yang kita makan ya, makanan kita makan nih, kemudian di perut difermentasi oleh bakteri, itu pun juga mengeluarkan gas. Ya, tahu nggak Mbak Dika? Apa tuh dok? Perempuan itu berapa kali bisa Flatus. flatus, laki-laki berapa kali? Berapa kali tuh? Nah, nggak pernah ngitung ya. Oh nggak pernah hitung tuh. Jadi menurut penelitian ya, kalau laki-laki 2 kali lebih banyak, perempuan setengahnya ya. Jadi kalau laki-laki sekitar 25 kali sehari, kalau perempuan sekitar 12 kali ya. Nah, kemudian kalau kita kumpulkan ya si gas itu ya dalam per 24 jam tuh kira-kira berapa coba? Berapa jam? Berapa banyak dok? Kira-kira bayangin aja lah ya, botol mineralnya kecil sama botol mineral paling besar. Oke. Segitu. Nah, lumayan kan kalau dikumpulin. Itu. Ini penelitian sih. Oke, gitu. Wow. Jadi banyak juga kan. Jadi kalau Banyak banget misalkan sih. itu ditahan, bayangin gas sebanyak itu kita tahan-tahan. Ya Iya, jangan betul. ya. Kasian juga perutnya ya Kasihan dok. kitanya, Kitanya hati dia nggak nyaman. kembung. Bayangin ada gas sebanyak
ya tadi ya 2 botol itu ya kita tahan gitu kan ya. Nanti dia naik ke atas nggak enak banget ya kan. Nah, dan kita juga mengeluarkan gas dalam bentuk lain loh Mbak Dika. Apa tuh? Sendawa. Nah, Oh ya. iya. Gitu ya. Nah, itu juga bukan gas ya yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Dan kebanyakan sih lewat sendawa. Kalau tadi Pilatus tadi cuma sekitar 20%-an aja. Gitu. Jadi nggak apa-apa juga sebenarnya kalau kita tuh permisi sebentar ya. Ya nggak apa-apa lah daripada bikin ribut semua orang. Saya ngeri-ngeri nih ya, saudara saya tuh kalau di samping saya diem-diem takutnya dia menahan flatus. Iya, Nggak apa-apa kok, kamu boleh minggir sebentar ya daripada ada masalah nanti pencernaannya. Betul. Oke, dan jadi terus memang gini, apa tadi tuh? potong nih ya. Kan ada yang bau, ada yang enggak ya. Oh ya, ya apa kan? bedanya tuh? Jadi gini, kenapa ada baunya bau telur busuk ya, gitu kan? Karena kan bakteri itu mengeluarkan membentuk memfermentasi, kemudian dia membentuk gas hidrogen dan sebagian. Jadi ada H2S itu. Jadi itulah yang kita cium dengan bau itu karena ada si bakteri tadi itu. Tapi bakteri itu kita butuhkan untuk mencerna makanan-makanan yang kita makan itu ya. Bayangkan Mbak Dika ya, Mbak Dika nanti siang makan nasi Padang. Ada rendangnya, ada cabai hijaunya, ada dan sebagainya ya. Terus oleh tubuh kita dicerna sedemikian rupa ya sampai keluar berupa feses. Ya, kita jangan bilang ya, bilang feses ya. Dan jadi begitu rupanya. Bayangkan betapa effortnya tubuh kita ini sehingga membentuk buangan yang seperti feses itu. Ya. Ini pagi-pagi bahasannya ya. Tapi berarti kalau ada yang bilang kalau kentutnya tuh atau flatus itu tadi berbau gitu ya. Itu tuh berarti tanda pencernaannya nggak sehat. Itu enggak ya sebenarnya Dok ya? Itu memang alami ada seperti itu atau gimana? Iya, kalau memang pencernaan kita bagus ya baunya ya masih dalam batas normal. Lah ya. Ada ini kalau pagi hari kan kita sudah makan seharian, pagi-paginya kita mau defekasi. Nah, kita bilang istilah defekasi ya. Iya, aku banyak istilah baru nih. Defekasi ya. Defekasi ya gitu. Jadi itu masih wajar. Tapi kalau memang pencernaan kita nggak sehat ya tentu menimbulkan bau yang sangat mengganggu. Jadi itu memang bisa jadi alarm juga ya? Jelas jadi ya. lampu kuning. Ya. Betul, harus dicatat ya. Baik, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau infused water itu sebenarnya bisa mengganggu pencernaan justru. Ini sebenarnya mitos atau fakta sih karena banyak yang percaya bahwa ini sehat gitu. Ya. Tadi kan tanya mitos atau fakta gitu ya. Kalau saya bilang sih kalau mengganggu mah tergantung keadaannya. Jadi saya jawab aja mitos aja deh ya. Mitos, oke. Karena begini, pada kenyataannya infused water itu kan dia proses difusi ya, memindahkan zat yang ada di buah, misalkan lemon lah kita sebut ya, ke dalam air sehingga kandungan yang ada di lemon itu pindah ke air itu. Kita bisa mendapatkan dua manfaat minum air dan manfaat dari buah itu. Tapi ada caranya dan ada waktunya itu ya. Jadi infused water itu yang paling, ini kata penelitian ya, yang paling baik itu misalkan lemon mengandung vitamin C 50 mg misalkan ya. Nah, itu dia akan optimal pada saat perendaman sekitar jam ke-8. Itu. Nah, kemudian dia juga ada antioksidannya juga. Nah, beda ya Mbak Dika kalau kita minum air putih aja ya. Terus kita minum ada infused water yang pakai lemon. Itu kan ada seger-segernya atau ada strawberry, pasti lebih enak, ada wangi-wanginya gitu ya. Betul. Jadi yang kita males minum tapi dengan adanya infused water itu kita bisa mendapatkan menambah rasa dan kita bisa mengambil banyak manfaat minum air. Gitu. Kadang-kadang saya juga kalau udah kerja males ya minum air, tapi kalau udah infused water jadi pengen minum wangi. Jadi kita mendapatkan dua manfaat itu. Jadi tapi sebaiknya diminum di waktu kapan tuh Dok? Anytime, kapan aja. Bisa ya? Bisa aja. Perendamannya ada waktu tertentu, nggak boleh kelamaan atau gimana? Ya tadi saya bilang itu optimal si vitaminnya itu dan antioksidannya di jam ke-8. Jam gitu. ke-8. Iya, jadi jangan terlalu lama juga, jangan sampai nanti buah-buahannya udah bonyok ya. Udah nanti cuma tinggal sampahnya aja. Nanti kan si lemon yang udah direndam itu kan dia mengalami atrofi. Atrofi itu kalau bahasa gampangnya peot lah gitu aja, mengkeret. Nah gitu ya. Jadi udah nggak ada lagi tuh sari-sari vitaminnya itu. Jadi baiknya mungkin sebelum tidur kita buat pagi-pagi minum gitu boleh, ya. Boleh kayak gitu ya. Kadang-kadang pengen cepet aja baru dicelup.
Enggak, minum itu mah belum ada Mm-mm. khasiat yang Iya, optimal gitu iya. ya. Atau Tapi kalau kelamaan jangan juga nggak kelamaan. bagus ya. Kadang-kadang Gitu. udah isi lagi belum tentu masih ada manfaatnya gitu ya. Kalau dari penelitian sih katanya maksimal 2 kali aja. Oke, bisa direfill 2 kali. 2 kali aja, jangan lebih dari itu. Benar-benar catatan dan wawasan baru untuk kita pecinta infused water. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau makanan pedas ini bisa menyebabkan lambung bocor. Aduh, seneng banget padahal kalau makan pedas pakai lalapan kan enak banget ya. Iya. Tapi Atau makan gimana bakso yang nih? pedes gitu ya. Betul, gimana? Betul nggak sih dok? Oke, kalau sampai saya jawab itu mitos ya. Nah, jadi gini, kalau untuk laporan-laporan sih belum pernah ada tuh yang ngelaporin gara-gara makan bakso kepedesan ya, jadi bocor lambungnya ya. Tapi yang ada laporan itu pertama faktor risikonya dulu ya, misalkan pada orang-orang tua yang dengan berbagai penyakit yang sering minum obat-obatan ya anti nyeri itu, minum obat pengencer darah misalkan ya, dan minum, mohon maaf ya, yang mengaku jamu-jamuan di luar itu ya, padahal itu bukan jamu-jamuan, itu sebetulnya obat-obatan zat kimia yang dijual dalam kemasan tertentu, dibilangnya untuk obat anti rematik dan sebagainya, itu banyak banget kayak gitu. Ya. Nah itu kalau di minum bisa membuat iritasi di lambung, nah iritasi lama-lama jadi erosi gitu ya, erosi kemudian jadi kalau dia sampai ke mukosa yang lebih dalam lagi, sampai menembus ke ototnya, dia bisa bikin lambungnya itu jebol, perforasi istilahnya ya. Kalau udah kayak gini, ini udah gawat darurat ya, operasi. Karena apa? Isi lambung yang isinya ada asam, sisa makanan itu masuk semua, tumpah semua ke dalam perut. Dan itu bersifat toksik buat lingkungan di perut kita itu. Tapi kalau untuk tapi saya nggak tahu nih kalau untuk makanan zaman sekarang yang ada level 12, level 30, saya nggak tahu itu zatnya apa, kok pedes banget. Kok saya pernah nyobain gitu begini doang ya, aduh saya udah nggak kuat. Dan karena kan cabai juga mahal ya, masa mau cabai semua? Iya, ya betul. Saya berpikir kalau cabai kan kandungannya capcay itu justru bagus ya, dia ada antiinflamasinya kalau cabai. Ya tentu nggak dimakan sekilo ya kan. Tapi kalau itu saya nggak tahu zatnya apa yang bisa bikin pedes banget dan kayak seperti saya terbakar. Iya, saya nggak tahu itu, jadi saya belum bisa kasih takutnya bahan itu. kimia berbahaya yang istilahnya dianggap sebagai cabai gitu ya. Dan akhirnya justru masalah bikin lambung bisa erosi tadi ya dok. Iya, panas erosi tadi ya. Jadi gitu kan hiperemis. Jadi kalau pure cabai memang dimasak di rumah, diulek beneran gitu ya dok, jumlahnya juga yang betul, yang wajar itu gitu nggak ya. akan membuat lambung bocor. Tapi kalau membuat nikmat. Betul, nikmat. Saya juga doyan cabai. Iya, kan enak banget ya dok ya. Oke. Okay. Selanjutnya adalah mitos atau fakta nih dok. Kalau perut itu sering mulas karena udara dingin. Jadi kadang-kadang kalau lagi di puncak enak-enak nih ya, lagi ngelihat pemandangan, aduh sakit banget perutnya. Itu benar nggak sih? Saya perbaiki dulu ya, mungkin bukan mulas, mungkin kram. Ya itu dulu ya. Kalau misalkan itu apakah bisa bikin kram di udara dingin, itu fakta. Fakta ya. Jadi gini, kan kalau dalam kondisi dingin ya, otomatis kan sense of haus kita kan berkurang ya. Kemudian juga otot juga beradaptasi. Jadi cairan juga kita kurangkan, intake cairan juga kurang. Kemudian juga otot tadi itu dia berkontraksi, itu dia lebih tegang gitu ya. Nah itu juga dialami oleh otot yang ada di perut. Jadi dia lebih tegang karena untuk memproteksi kan. Nah terus cairan juga kurang. Akibatnya ya tubuh kita kan pintar. Kalau emang tubuh kita nih kekurangan cairan, dia akan menahan cairan yang sudah ada. Nah jadi terjadi vasokonstriksi di organ saluran cerna ini. Nah, jadi yang dirasakan adalah kram, kebanyakan sih itu. Jadi kebanyakan sepertinya itu ya kram. dok ya. Apalagi kan kalau lagi udara dingin dengan otot yang memang punya fungsi juga untuk menghangatkan, dia kerja terus kan. Dan kontraksi, cairan kurang, udah deh akhirnya rasanya nggak nyaman. Nggak nyaman di perut itu. Jadi walaupun lagi di area yang udaranya dingin, nggak haus, tetap aja harus minum ya harus dok? minum. Harus minum itu penting. Iya. Nah, kebanyakan sih kalau di kita kan sedingin-dinginnya di negara tropis berapa sih ya? Nah, cuma kalau di negara yang di 4 musim itu kan lagi winter tuh kan emang dingin banget. Emang nggak kepengen minum banget sih kayak gitu ya. Betul. Bersyukurlah tinggal kita di sini di Indonesia. Ya, jangan ngeluh-ngeluh mulu ya dok. Jangan, nggak boleh. Karena ini yang paling nyaman untuk kita rasakan dan kita tinggali. Oke, nanti kita lanjut lagi dengan tema utama kita, tapi harus jeda terlebih dahulu dok. Siap. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan membahas tema utama kita, yaitu sembelit pada lansia. Bagaimana sih cara mengatasinya, karena ini pasti nggak nyaman banget ya untuk para lansia di rumah kita. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait sama kita hari ini, atau mungkin mengalami, atau mungkin keluarganya ada yang mengalami kondisi demikian, boleh konsultasi lewat telepon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, ada Dr. Vivien Mariam, SPPD KGEH Finasim, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi, hepatologi dari Primaya Hospital Tangerang. Oke, sebelum kita masuk ke sembelit, saya mau tanya dulu nih dok. Kalau kita bicara sembelit kan pasti identik dengan tadi ya, buang air besar. Ya. Nah, sebenarnya ideal tuh untuk para lansia berapa kali sehari atau berapa dalam, nggak setiap hari kah, atau memang udah gitu ada penurunan yang signifikan? Oke, ya. Yang ideal ya, yang Ya, masih sehat nih. Jadi kita bicara dulu ya di semua umur lah ya, nggak lansia, nggak dewasa gitu ya. Normalnya setiap hari lah. Pagi Ya, harus ya. sebaiknya tiap hari ya, dan tidak kurang dari 3 kali dalam seminggu. Jadi misalkan selang sehari masih oke, gitu ya. Dan juga buang air juga tekstur fesesnya bagus seperti sosis gitu ya, lunak, nggak keras. Nah itu idealnya seperti itu. Idealnya nah, ya, iya, dok, itu yang ya. ideal. Nah kita mengatakan bahwa ini sembelit atau konstipasi kalau ya BAB-nya itu kurang dari 3 kali dalam seminggu. Cuman 1 kali 2 kali. Nah itu satu. Kemudian BAB-nya juga keras dan butuh effort untuk mengeluarkan ya, entah itu dengan mengejan ya, mengedan ya, atau dengan mencungkil. Nah itu kan butuh effort ya. Yes, Nah itu betul. kemudian ada rasa tidak lampias, Nggak tuntas. nggak tuntas, gitu ya? nggak puas, masih ada ketinggalan. Nah itu udah masuk definisi konstipasi. Oke. Gitu. Jadi orang tuh nggak boleh mengalami tadi itu, ya. Nah jadi siapapun, berapapun usianya harus BAB setiap hari kalau bisa. Oke, jadi maupun muda, mau lansia, sebenarnya aturannya yang tadi ya, Iya, tidak kurang dari 3 kali seminggu. 3 kali seminggu, Iya. selang sehari oke lah, masih oke. Masih ini. Tapi masih yang oke. baiknya memang setiap Setiap hari. hari ideal. Tapi walaupun setiap hari, kalau ada mengejan berlebihan Iya. atau ada effort berlebihan, itu juga sebenarnya masih masuk. Masuk kriteria dari konstipasi. Oke. Dok, kenapa sih ini sering terjadi pada lansia? Ada masalah, ada penurunan sistem metaboliknya atau gimana? Oke, jadi konstipasi itu terjadi karena ini secara umum ya, Iya. kurang air minum. Ya. Oke. Untuk 50 kilo itu, berat badan 50 kilo sekitar 8 gelasan. Kalau lebih ya silakan ditambahin ya. Nah, kemudian yang kedua kurang gerak. Nah, kaum rebahan. Kalau Netflixan ya. Iya itu juga bisa mengalami Oke. konstipasi Ya. itu. Kemudian yang ketiga karena kurang serat. Itu. Nah, pada lansia kurang minum kenapa? Kan pertama lansia sering di rumah, nggak banyak aktivitas. Iya. Jadi kebutuhan minum juga nggak haus nih, gitu kan ya, nggak merasa pengen minum. Yang kedua memang sense of hausnya lansia itu memang udah menurun gitu. Kemudian lansia terutama yang udah lanjut banget ya, ada gangguan di gigi geligi. Ya. Ya, jadi makan tuh nggak mau yang ngunyah 32 kali, ya kan? Pengennya makan yang seruput-seruput. Nggak usah lansia, Nah, anak ya. muda juga banyak tuh dok. Yang males ya. Langsung lep. Iya, sulap ya. Tapi Padahal nggak baik ya. dihitung nggak kalau makan 32 kali ngunyah? Enggak. Enggak, tapi juga enggak. Tapi mencoba sebaik mungkin. Sebaik mungkin mengunyah ya itu. Kemudian jadi apalagi makanan yang serat tuh, yang mesti dikunyah berkali-kali itu pasti kurang, ya kan? Nah, kemudian lansia kan juga nggak gerak ya, apalagi terutama lansia-lansia yang bedridden, tirah baring lama, ya yang hanya dengan vegetatif aja. Misalkan pasien itu ada stroke lama yang hanya bisa berbaring gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain itu. Jadi itu yang sering dialami. Nah, kemudian juga lansia itu kan menua itu kan proses degeneratif ya, menurunnya fungsi organ, fungsi jaringan, ya kan, yang lama-lama tambah progresif, tambah jelek ya. Jadi itu pun mengalami juga contohnya gini deh. Tambah tua kulit tambah keriput, tambah kering, otot jadi tambah kendor. Begitupun bayangkan aja, itu pun juga terjadi nggak cuma di kulit tapi juga di pencernaan.
usus kita. Nah, ya. gitu. Kayak gitu ya. Bayangkan seperti itu ya. Nah, kemudian pada orang-orang tua yang lansia ini, satu dia udah atrofi ususnya ya, udah mulai kisut-kisut ya, udah mulai kayak gitu. Kemudian yang kedua berkurangnya suplai darah karena tadi kurang gerak segala macam, jadi agak lambat aliran darah ke usus itu. Padahal kan itu perlu untuk motilitas ya. Kemudian yang ketiga adanya kontraksi dari otot-otot di panggul nih, di pelvis nih, dia juga kurang karena mungkin nggak pernah olahraga dulunya. Kemudian ada terjadi degenerasi dari neuron-neuron, dari sel saraf lah ya. Degenerasi itu jadi ada penelitian di sini mengatakan bahwa ternyata pada orang di atas 65 tahun itu ya, si neuron-neuronnya itu dia mengalami kehilangan sekitar 37% dibandingin orang dewasa muda. Nah, jadi dan digantikan oleh jaringan fibrosa. Jadi istilahnya kopong gitu ya, kayak seperti bayang aja seperti kayu misalkan ya. Nah, ini berkurang tuh 37% sel sarafnya diisi oleh jaringan parut si kayu itu. Nah, jadi kan jadi kebayang lah tentu fungsinya ya, dan digantikan jaringan ikat, jaringan fibrosa. Betul. Jadi fungsinya nggak bagus lagi, fungsi dia untuk motilitas tuh untuk prestik udah nggak bagus lagi. Fleksibel juga, itu ya. Dan juga dia ada gangguan dari otot-otot di anus gitu kan, dan sensitivitas di daerah rektum tuh bagian dari anus, terus rektum ya, bagian usus tuh itu juga mulai berkurang itu dari gangguan di generasi itu ya. Dan kemudian juga lansia juga kan juga nggak pernah exercise ya. Iya. Jadi sebetulnya harus tuh exercise kayak gitu. Jadi bisa nggak sih Dok dicegah, kan nggak enak rasanya ketika itu sudah terjadi ya, walaupun memang mau nggak mau kondisinya organ lansia istilahnya sudah ya tadi sudah ada penurunan. Jadi kalau menua adalah sebuah keniscayaan ya, tapi tentunya kita ingin menua dengan tetap cantik kalau bisa, betul nggak? Gitu, ya tetap sehat ya, tidak menyusahkan orang lain ya itu. Jadi tentu itu harus dimulai dari sekarang dong. Dari pas muda sebenarnya. Dari muda, nggak bisa dadakan ya. Nggak bisa dadakan. Itu pakai tahu ya. Dan juga harus dimulai itu. Kalau kita rajin berolahraga itu seperti kita mempersiapkan tentara dalam tubuh kita itu dalam posisi mereka tuh mengokang senjata, dikokang senjata itu. Jadi kalau misalkan ada apa dia udah siap itu. Itu fungsi olahraga. Jadi haruslah untuk olahraga tentu harus disesuaikan ya. Olahraga seperti apa pada lansia. Olahraga seperti apa sih yang aman? Jangan yang berat-berat deh ya. Angkat beban udah nggak bisa ya Dok ya. Nanti pelutek patah gitu ya. Yang paling bagus sih bisa jalan atau mungkin berenang ya, yang itu yang direkomendasikan. Jogging, berenang ini paling aman ya. Aman. Jangan lari ya. Jangan lari karena nanti ada cedera otot juga ya. Cedera di lutut terutama ya. Gitu apalagi kan juga mungkin ada sebagian yang sudah ada pengeroposan tulangnya. Jangan dong. Gitu Jangan ya. juga olahraga yang ada lawannya tuh yang kompetitif ya. Oh, misalkan main badminton gitu ya. Gitu. Jangan udah usia tua sih sebaiknya tidak walaupun kita banyak melihat ya, masih banyak atlet-atlet yang masih oke gitu ya, yang masih bagus itu ya karunia lah gitu. Cuman untuk kita yang tidak biasa berolahraga ya jangan cari masalah lah. Iya, karena nggak cuma masalah badannya aja, psikisnya, jantungnya dan segala macam, ini semuanya juga berpengaruh gitu ya Dok. Dan orang itu bikin happy loh. Iya, gitu kan. Apalagi kalau kita berkumpul dengan yang satu segrup ya, peer grupnya ya, kan ya lucu-lucu lah, ketawa-tawa gitu kan. Jadi bisa punya istilahnya komunitas sebenarnya ya. Peer grupnya itu. Biar nggak bosen olahraga sendirian. Kadang-kadang mungkin oma opa di rumah kelihatannya tidur terus. Ya habis di rumah aja. Nggak mungkin kan main mabar sama anak-anak atau cucu-cucunya gitu ya. Karena memang udah nggak satu ini lagi, istilahnya nggak satu lettingan. Nah, kalau punya komunitas akan lebih bersemangat nih. Lebih semangat. Bisa makan bareng gitu ya Dok ya. Bisa olahraga bareng. Piknik bareng, olahraga bareng, gitu kan. Pasti lebih senang ya. Nah, kan tadi kalau bicara tentang makan ya, dokter juga bilang bahwa gigi-giginya lansia ini udah nggak sempurna. Banyak yang mengunyah udah nggak 32 kali juga gitu. Perlu nggak sih kita istilahnya membuat tekstur makanan lansia lebih lumat atau lebih lembut? Gini aja deh ya, tetap kan syaratnya harus banyak serat ya. Serat kita dapatkan dari buah dan sayur. Jadi kalau kita mau makan sayur tuh kan serat tuh kebutuhannya sekitar 30 gram ya per kilogram berat badan. Kan susah gimana ngukurnya gitu kan ya. Jangan gampang aja deh. Jadi kan ada mangkok kecil tuh, mangkok kira-kira mangkok
yang buat ceplokan nasi tuh. Ya. Nah, kira-kira ada ya segitu ya. Itu kira-kira tuh sehari paling nggak 3 porsi. Nah, terus sayurnya tuh 2 porsi. Buahnya 2 porsi. Cari aja buah yang tinggi serat. Dan buah jangan di ini ya, jangan di jus ya. Lebih baik di buah potong aja gitu. Itu jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik, lebih sehat gitu. Ya kalau mau ngemil jangan ngemil yang jajan pasar atau langsung buah Cenil aja. gitu ya udah alot ya. Alot, enak sih ya. Enak sih tapi kasihan ya nenek di rumah. Kita berpikir jangka panjang, Iya. kesehatan jangka panjang. Betul, Karena betul. saluran cerna kita itu nggak ada onderdilnya ya dijual di toko, nggak ada. Benar, Jadi kita benar. harus Nggak ada di maintenance, gantinya. nggak ada gantinya. Jangan sampai harus ganti ya turun Nggak mesin. Aduh, bisa, serem. nggak Jadi bisa. memang dari awal kalau bisa dari muda sudah dipersiapkan nanti Iya. agar lansianya ya tadi ya Sehat. kalau bisa tetap sehat lebih cantik juga. Bisa juga. Oke, kita lanjut setelah jeda ya Dok ya. Ayo. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat Ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang sembelit pada lansia. Bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Oke, kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Vivin Mariam SPPD KGEH Finasim, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi hepatologi dari Primaya Hospital Tangerang. Oke, Dok, kalau kita bicara tentang lansia kan kadang-kadang udah nggak sekomunikatif dulu ya. Seringnya betul. diem, seringnya mendem atau mungkin takut kali ya kepikiran anak-anaknya gitu. Akhirnya nggak bilang kalau konstipasi. Sebenarnya untuk kita nih orang di sekelilingnya untuk memahami lansia kita nih sebenarnya lagi konstipasi atau sembelit tuh gimana Dok? Ada gejala yang khas nggak? Ya, jadi gini, yang pertama harus ada komunikasi tetap ya. Ya. Tanya ya, ditanya oleh warganya, Udah ke toilet anak-anaknya belum nih. gitu ya pagi ini? Udah belum udah ada defekasi belum hari ini gitu kan ya. Terus gimana kelas atau enggak. Nah, cuman ada beberapa tanda yang harus kita waspadai ya apa tuh? pada para lansia-lansia yang mengalami konstipasi ini ya. Kalau orang tua lansia kita di rumah itu terlihat tuh kok kayak yang pucet ya. Nah, kita berpikir jangan-jangan nih ada perdarahan yang tersembunyi nih gitu. Jadi mungkin ada suatu tumor atau apa dalam ususnya yang darahnya tuh kira-kira cuma netes-netes doang gitu ya, nggak vulgar, nggak yang keluar darah kayak gitu ya. Itu jangan-jangan kok kayak pucet, itu kita waspada ya. Kemudian apalagi kalau yang nyata ada perdarahan BAB-nya, itu kita lebih aware lagi itu. Kemudian kalau ada keluhan nyeri-nyeri kayak gitu ya, sakit di perut, itu kita mesti waspada juga ya. Kemudian lihat nih, lansia ini ada konsumsi obat-obatan anti nyeri enggak, obat-obatan rematik enggak yang mungkin dia nggak tahan kesakitan diam-diam diminum sembunyi-sembunyi ya. Itu kan bisa juga bikin luka di lambung, dia ada perdarahan yang kecil-kecil gitu ya, lama-lama turun lewat bawah gitu kan, kita nggak perhatikan. Itu harus, jadi yang namanya feses itu meskipun itu produk buangan akhir, tapi itu harus dievaluasi setiap hari. Ya, tidak salah kalau kita setiap kali defekasi kita melihat, mengintip gitu ya. Gimana feses kita itu. Jadi kalau ada Bristol chart ya, jadi semacam ada gambaran macam-macam bentuk feses ya. Yang bagus tuh di mana kita tuh, ada apakah yang kecil-kecil kayak tai kambing itu ya, ataukah cuma ada yang mencret. Nah, jadi kita di nomor 4 lah kira-kira kalau kita lihat Bristol chartnya itu ada gambarannya. Jadi itu bahaya-bahaya istilahnya konstipasi dengan tanda-tanda alarm, tanda-tanda bahaya yang mesti kita waspadai. Dan juga pada keluarga yang ada riwayat kanker usus, itu harus waspada ya, harus waspada. Jadi nggak cuma pada lansianya tapi juga pada kita juga ya? Harus waspada juga. Itu harus dilakukan pemeriksaan ya, ada apa nih gitu kan. Jadi kita harus aware, harus sayang sama orang tua kita yang ada di rumah gitu. Intinya mah komunikasi gitu ya. Komunikasi nggak boleh. Harus komunikasi ya Dok ya. Komunikasi yang baik. Nah, itu dia. Kadang-kadang kita nggak pikir sampai sana bahwa lansia tuh menyimpan sesuatu, bahkan si sembelitnya aja disimpan. Tahu-tahu udah seminggu nggak defekasi gitu nanti kan. harus perlu tindakan lah. Atau yang paling serem sih kalau misalkan ada kanker atau apa gitu ya. Dan juga kalau misalkan terlalu lama nggak defekasi,
itu si fesesnya itu bisa impaksi, jadi bisa apa ya menggumpal gitu keras gitu ya, diem di ususnya, dan itu bisa menimbulkan obstruksi sumbatan ke ususnya yang udah nggak bisa lagi dirangsang pakai obat-obatan. Malah saya pernah ada kasus tuh sakit perut hebat, disangkanya ada apa tumor dan sebagainya, ternyata karena feses yang nggak keras itu akhirnya operasi buka gitu, hanya untuk mengeluarkan si fesesnya itu aja. Jangan sampai gitulah. Betul, yang kadang kita sepelekan ya, kita nggak tahu akhirnya justru berujung di meja operasi. Oke, sebelum kita lanjut dok, ada pertanyaan dari pemirsa lewat Instagram. Oke, pertanyaannya dari Etnita. Selamat pagi dok, mama saya berumur 68 tahun. Sudah 1 minggu belum BAB, waduh, padahal makannya lancar. Mama sudah coba minum susu dan makan pepaya, tapi belum keluar juga dok. Kalau mama saya minum obat pencahar, apakah boleh? Ini 68 tahun, 1 minggu belum BAB gimana nih dok? Pertama tetap evaluasi bagaimana air minumnya, ya udah benar belum nih. Kemudian tadi seratnya bagaimana, kemudian geraknya, aktivitasnya gimana, ya. Kalau misalkan masih semua sudah terpenuhi, ya masih begitu juga, boleh pakai golongan obat pencahar. Pilihannya tuh kalau nggak golongan PEG atau golongan laksatif itu ya, boleh dicoba. Tapi berikutnya coba deh perbaiki dulu deh yang tadi, yang faktor-faktor yang bisa dikoreksi tadi gitu ya. Dan kalau misalkan orang tuanya ini masih bisa jalan, masih bisa exercise ya, harus ada exercise, harus berlatih bergerak ya. Dan juga ada posisi pada saat defekasi itu juga mempengaruhi. Penting banget ya. Kebanyakan di kita kan udah pakai toilet yang duduk ya. Nah itu yang dulu kan zaman dahulu kan toilet jongkok. Itu sebetulnya udah posisi anatomis yang udah paling benar. Jongkok tadi. Makan lansia banyak yang udah nggak bisa. Tapi ada caranya tuh, ada triknya. Jadi nggak apa-apa pakai toilet yang duduk, tapi kita bawahnya tuh pakai dingklik ya. Jadi kakinya bisa agak ngangkat gitu ya. Dan badannya ini agak ke depan gitu. Agak itu udah dibikin posisi yang fisiologis supaya letak usus sedemikian rupa dan juga bisa enak untuk mengedan gitu. Tentu mengedan dengan yang wajar ya, nggak ngedan yang dengan sepenuh tenaga gitu. Sampai keringetan juga keluar lagi kan, dan rasanya nggak nyaman. Nggak nyaman banget. Itu juga bahaya juga loh kayak gitu. Iya, tekanan di intraabdomennya bisa naik ya, dan juga bisa lama-lama bisa bikin hemoroid wasir, bisa kayak gitu juga. Nah ini sebelum sampai ke mengejan, saya mau tadi bahas dulu pepaya. Ini kan banyak dipercaya sebagai pencahar alami. Boleh nggak sih kita memang rutin memberikan istilahnya menu ini pada menu hariannya lansia? Boleh banget. Tapi kalau bosen kombinasin aja sama yang lain ya. Boleh kan, kita banyak di Indonesia kaya kan buah-buahan ya. Buah-buahannya apalagi tropis ya. Banyak sekali. Terus juga yang tinggi serat juga misalkan seperti kurma, itu juga tinggi serat. Itu bagus sekali itu. Terus juga sayur-sayuran, kita kan juga makan sayur banyak. Ya tentu dicari sayur yang aman lah ya. Kalau emang nggak ada gangguan sakit mah segala macam, boleh makan sayur kol dan brokoli itu boleh-boleh aja sih, gitu kan. Dalam porsi yang wajar ya. Jadi boleh banget nih memberikan menu harian ada pepaya tadi ya. Boleh. Selama nggak berlebihan akan membantu pencernaan si lansia lebih sehat. Bolehnya pakai banget. Bolehnya pakai banget. Kalau bisa mah disarankan nih gitu ya dok ya. Betul. Nah ini kita balik ke mengejan. Mengejan tuh kadang-kadang kalau udah terlalu keras bahkan sakitnya sampai kepala kadang-kadang ya dok. Betul. Apa efeknya ketika seorang lansia yang semua organnya sudah ada penurunan terus dia mengejan terlalu keras? Itu saya bilang tadi ya, kan peningkatan tekanan di intraabdomen di perut itu, kemudian juga tadi gangguan wasir. Nah, kita harus begini, kalau misalkan emang dia udah sudah susah banget ya dengan itu, ada namanya latihannya gitu ya, dengan biofeedback istilahnya. Jadi itu semacam latihan supaya koordinasi antara otot perut, otot panggul dan otot di anusnya itu baik. Itu nanti
bisa kita konsul ke dokter lah ya, seperti apa. Jadi mesti dilatih bagaimanapun juga supaya nggak mengejan terus gitu kan. Betul. Emang nggak capek apa ngejan terus Iya. ya kan? Capek Sampai kan? sakit Gitu. kepala kadang-kadang Iya, ya dan kalau nanti misalnya nggak nih. luka di anusnya itu. Luka itu timbul masalah baru lagi, infeksi di situ. Panjang urusannya kalau lansia. Jadi ya. repot ya. Jadi repot kayak Nah gitu. dok, ini kan kalau misalnya lansianya masih bisa ke toilet, Ya. ada beberapa lansia memang udah nggak bisa nih, bahkan pakai diapers. Ya. Nah ada posisi tertentu nggak untuk mereka paling tidak saat BAB tuh posisinya benar? Kalau untuk yang tirah baring ya, itu ada latihan-latihan tertentu ya, yang bagaimanapun dia harus gerak meskipun di tempat tidur. Dan tentunya nggak bisa sendiri, harus dibantu. Ada fisioterapis ya, kayak gitu. Dan kalau misalkan memang udah dengan berbagai effort nggak bisa, mungkin diperlukan tindakan, maaf ya, mencongkel ya, atau memberikan gliserin ya, supaya itu lunak. Atau bisa dengan sedikit memijat. Nah, tapi hati-hati, mesti orang yang terlatih, nggak bisa sembarangan orang mijit-mijit kayak gitu, nggak boleh ya. Tapi itu ada gerakan-gerakan tertentunya. Karena arahnya juga bisa beda Betul, ya. arahnya bisa beda. Itu ada ilmunya khusus deh kayak gitu. Nggak bisa ya kan? kita lakukan sendiri Nggak deh. Kalau boleh. mau ya harus dengan arahan. Iya, dengan arahan. Jangan sampai nanti malah ada perlengketan kalau Iya, macam-macam atau mungkin ya. bisa jadi pecah perforasi ya, nggak boleh. Sekali lagi, tindakan-tindakan seperti itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang terlatih, oleh fisioterapis, konsul ke dokternya. Betul. Gitu. Jangan main hakim sendiri sama badan orang istilahnya gitu ya. Iya, Nanti jangan ada sok tahu, masalah. jangan sok Betul. tahu. Jangan sok tahu. Kalau, Jangan self diagnose ataupun ke dokter Google. Itu salah banget. Oke, Mbak nanti kita Google. lanjut lagi ya dok ya. Iya, silakan. Tapi setelah jeda pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang sembelit pada lansia. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangSehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Vivin Mariam, SPPD KGE Hafinasim, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi, hepatologi dari Primaya Hospital Tangerang. Oke, dok. Tadi kan dokter bilang bahwa kadang-kadang hal ini kan disepelekan, tapi impactnya panjang. Ya. Bahkan komplikasinya bisa berakhir di meja operasi. Iya, jangan sampai deh ya. Ini panjang ya dok ya? Panjang repot. Panjang repot gitu kan, berarti better emang dicegah gitu. Iya dong. Dan kita harus screening nggak sih? Misalnya kadang-kadang kan kalau lansia tuh udah banyak komorbidnya ya dok ya? Pasti. Pasti. Nah ini sebenarnya komorbidnya akan memengaruhi kondisi sembelitnya juga, atau sembelit akan memperburuk kondisi komorbidnya? Jadi lansia itu kan mengalami polimorbiditas, ya banyak penyakitnya. Kita sebutlah misalkan ada dasarnya ada diabetes, ya ada hipertensi, mungkin juga ada pengapuran sendi, gitu kan. Terus banyak hal ya. Dan karena penyakitnya itu dia juga minum obat-obatan tertentu, ya. Mungkin ada yang penyakitnya mungkin PPOK, ya, penyakit paru obstruktif kronis yang dulunya mungkin perokok, gitu kan, ya. Jadi itu juga mempengaruhi. Misalkan dia butuh obat-obatan nih, misalkan obat-obatannya obat batuk misalkan, ada yang mengandung golongan opioid ya. Nah, itu juga bisa bikin sembelit. Nah, terus beberapa obat diabetes juga bikin sembelit gitu kan. Terus banyaklah obat-obatan yang bisa udah mempunyai underlying disease, ya, komorbid tadi, polimorbid bahkan, polifarmasi pula, gitu kan, obat-obatan yang diminum juga banyak, gitu kan. Jadi ini memang menambah beban penderitaan dari lansia itu. Jadi ya cuma tadi saya bilang tadi ya, kalau memang sudah ada polimorbiditas dengan polifarmasi tadi, kita harus aware-nya lebih kuadrat. Nah, lebih aware lagi pada orang-orang yang seperti ini itu. Oke, karena memang obat-obatan yang harus dikonsumsi ini itu punya impact ya, nanti bisa mengakibatkan side effect-nya sembelit. Jelas. Nah, karena kan nggak bisa dihindari tuh minum obatnya dok. Berarti kalau kita memang harus lebih aware, apa yang harus dilakukan oleh istilahnya support sistemnya? Ya, kalau misalkan memang nggak bisa dengan berbagai cara tadi ya, sudah dikoreksi minum dan sebagainya, syarat udah cukup, merasa udah bener lah pola hidupnya ya. Nah, kita pakai obat aja lah ya, pakai obat aja yang udah lah ya, nggak usah ini lagi, nggak usah ini, jangan menambah penderitaan. Betul, kasihan. Ya, jadi ada golongan obat-obatan yang
tidak dipengaruhi, dia bersifat itu isotonik ya, tidak berpengaruhi, tidak di metabolisme, jadi tidak juga ada interaksi polifarmasi di situ. Ada golongan obat-obat tertentu, nanti konsul ke dokternya apa yang mesti dilakukan, gitu kan. Apalagi kalau orang-orang tua yang betul-betul bedridden, dia sudah stroke lama, nggak bisa nggak bisa sama sekali bergerak, gitu kan. Jadi selain juga kita lakukan latihan-latihan oleh terapis ya, kemudian kita juga makan sudah perbaiki. Dan mungkin obat perlu kita tambahkan, masih belum juga korek. Itu ambil itunya ya di anusnya itu. Gitu kan. Ini kan kadang-kadang obatnya apa gitu kan, berarti kan harus konsultasi dengan dokter yang tepat. Jangan minum obat sembarangan jangan minum obat sembarangan, karena kalau misalkan taunya obat ini dijual bebas misalnya, kita beli aja gitu kan, kata tetangganya, kata temannya di ini gitu ya, jangan diikutin gitu aja. Itu karena nggak semua obat-obatan untuk laksatif itu aman. Ya, justru bisa bikin diare nantinya ya kalau kebanyakan tanpa aturan yang benar gitu ya, bisa bikin nyeri juga ke perutnya, ke perut itu terjadi juga gangguan mineral. Jangan, jadi betul-betul kayak gini sih nggak bisa sembarangan gitu kan, tetap kita mesti konsul ke dokter, tanya ke dokter obat apa yang paling tepat untuk orang tua saya gitu. Karena obatnya tepat, dosisnya belum tentu tepat. Belum tentu tepat, cara pemakaiannya pun juga harus tepat juga ya. Itu yang benar-benar harus diperhatikan. Kalau kita memang sayang harus benar-benar aware ya dok ya. Betul banget. Dan pengobatan tuh kan sifatnya kan harus custom, tailored ya. Jangan bikin grosiran gitu ya. Nggak bisa digeneralisasi. Cocok buat saya belum buat Anda. Nah ini kalau bingung mungkin bisa langsung ke dokter Vivin ya. Boleh. Berarti ada di Primaya Hospital Tangerang ya dok ya? Ya. Oke, setiap hari adakah atau? Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Jadi kalau daripada pusing, kita nggak boleh ambil tindakan yang gimana-gimana ya. Memang harus bawa ke ahlinya, langsung bisa konsultasi sama dokter Vivin biar dapat dosis yang tepat, obat yang tepat, dan juga nanti bisa dapat konsultasi yang jelas ya untuk kesehatannya harian. Karena yang paling penting ya, mau minum obat kalau pola hidup nggak diubah, susah ya dok. Ya. Dan juga yang paling penting diagnostik ya. Jadi jangan sampai kita berpikir ini mah si nenek nih nggak bisa defekasi karena emang males aja nggak mau bergerak. Ini jangan berpikir seperti itu. Kalau memang kita udah semua upaya udah kita kerjakan, kita perlu pemeriksaan diagnostik ya. Ada namanya kolonoskopi. Gampang itu teropong usus ya. Jadi dimasukin alat kayak selang, ada kamera ujungnya. Nah itu kita bisa melihat tuh apakah ada obstruksi karena tumor misalkan kayak gitu. Atau misalkan gangguannya, nanti dokter akan bilang ini gangguannya di ini nih, di anusnya nih gitu ya. Kita mungkin akan melakukan manometri. Nanti akan ada pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan lebih lanjut dan tindakannya juga jelas. Oke, dokter terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah hadir bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini berguna untuk pemirsa di rumah. Mudah-mudahan banyak yang mengambil manfaatnya. Amin. Mudah-mudahan Mbak Dika juga tambah cantik, tambah sehat. Baik. Baik pemirsa, semoga tips dari dokter kita berguna untuk Anda. Jangan lupa untuk mengunduh DAI Plus di gawai Anda untuk mendapatkan informasi inspiratif kapanpun dimanapun. Akhir kata saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat jam 10 pagi hanya di DAI TV. Sampai jumpa.